bagi masyarakat bisa tetap terjaga. San Marquez di bidang energi, investasi, pariwisata di Kemenko Perekonomian terkait dengan Dewan Ekonomi Nasional karena akan dipimpin oleh Pak Luhut Binsar Panjaitan dan sudah menjadi mitra kami selama di kabinet juga hampir 1 dekade. Jadi tentu nasihat beliau langsung ke Presiden. Jadi komunikasi kita lancar. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mukti bilang, Presiden Prabowo memberi target untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Abdul Mukti mengaku akan menyerap berbagai aspirasi demi mutu pendidikan dasar dan menengah. Saya pertama dalam waktu dekat ini saya akan meminta masukan dari banyak pihak. Kalau selama ini saya banyak ceramah, nanti dalam waktu-waktu tertentu saya akan banyak mendengar. Saya akan banyak menyerap aspirasi dari berbagai kelompok. Dan yang kedua juga bagaimana kita melihat persoalan pendidikan secara seksama melalui berbagai kajian. Ada banyak penelitian tentang pendidikan dan juga tentu saja masukan-masukan dari masyarakat yang bergerak dalam bidang pendidikan, bahkan juga masukan dari masyarakat yang tidak memiliki struktur sekalipun, masyarakat sebagai penerima jasa layanan pendidikan. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dilantik sebagai Menteri Koordinator Bidang Pangan. Zulkifli menyatakan ditugasi Presiden Prabowo untuk mewujudkan swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Mantan Menteri Perdagangan ini menyatakan sudah memiliki strateginya. Bikin soft cookies, koordinasi agar kita bisa swasembada pangan dalam waktu 5 tahun. Tentu kita sudah punya garis besar strateginya. Pertama memang kalau mengandalkan Pulau Jawa itu tidak mungkin karena lahannya terus berkurang. Sumatera juga banyak perkebunan sawit. Oleh karena itu memang masa depan untuk pertanian padi, gula dan jagung itu ada di Papua. Sekarang kita lagi coba dikembangkan besar-besaran di Merauke. Nanti kita akan bagi klaster ya. Nanti di Sulawesi cocoknya apa? Misalnya cengkeh dan coklat, maka di situ akan menjadi unggulan. Sumatera mungkin kopi, ya, kopi, lada itu juga menjadi komoditas unggulan. Sementara Menteri Agama Nasaruddin Umar berharap Kementerian Agama bisa membawa ketenangan, kesejukan, dan kedamaian di masyarakat. Menurut Imam Besar Masjid Istiqlal ini, pembangunan yang produktif tidak akan bisa terwujud jika tanpa ketenangan dan kedamaian. Jokowi mah melalui Kementerian Agama, masyarakat kita bisa lebih tenang, bisa lebih sejuk, bisa lebih damai. Agama jadi membangun masa depan bangsa yang lebih produktif. Karena kita tahu bahwa tidak ada pembangunan yang produktif tanpa ketenangan, tanpa kedamaian. Mari kita semuanya bekerja sama satu sama lain. Insya Allah kita akan meraih apa yang kita cita-citakan. Para menteri Kabinet Prabowo Gibran 9, di antaranya 7 kementerian koordinator, di antaranya Menko Politik dan Keamanan, Menko Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, dan Menko Pemberdayaan Masyarakat. Untuk jumlah kementerian teknis di Kabinet Prabowo Gibran berjumlah 41. Sementara itu, Wakil Menteri berjumlah 56 orang, ada 3 kementerian yang memiliki 3 wakil menteri. Selanjutnya, Kabinet Prabowo Gibran memiliki 8 kepala badan lembaga. Menteri Koordinator Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra bilang tidak ada pelanggaran HAM dalam beberapa tahun terakhir. Menurut Yusril, peristiwa 1998 tidak termasuk pelanggaran HAM berat. Menurut Yusril, saat menjabat dulu dirinya sudah membuat pengadilan HAM baik ad hoc maupun konvensional. Yusril bilang pelanggaran HAM berat mungkin terjadi zaman dulu saat kolonial atau masa perang kemerdekaan. Sebelumnya pemerintahan Jokowi pada 11 Januari 2023 berdasarkan Komnas HAM menyebut ada 12 pelanggaran HAM berat, termasuk salah satunya peristiwa 98. Jadi
sebenarnya kita tidak menghadapi persoalan pelanggaran HAM yang berat dalam beberapa tahun terakhir. Pelanggaran HAM sih, setiap kejahatan itu adalah pelanggaran HAM. Tapi tidak semua kejahatan adalah pelanggaran HAM yang berat. Pelanggaran HAM yang berat itu kan genocide, massive killing, ethnic cleansing tidak terjadi dalam beberapa dekade terakhir ini. Dan mungkin terjadi justru pada masa kolonial, pada waktu awal perang kemerdekaan kita 1960-an. Tapi dalam beberapa dekade terakhir ini hampir bisa dikatakan kita tidak ada kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat. Ketua Komnas HAM berharap pemerintahan baru di bawah kepemimpinan Prabowo Gibran tetap berkomitmen menuntaskan kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Komnas HAM selaku penyidik pelanggaran HAM berat akan berkoordinasi dengan Menko Hukum dan HAM. Sebelumnya, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra meminta masyarakat belajar dari pengalaman di masa lalu untuk menyelesaikan masalah yang ada sekarang. Menurut Ketua Komnas HAM, pesan Menko sebagai sinyal positif pemerintahan saat ini tetap punya agenda terkait hal tersebut. Ketua Komnas HAM, Adnike Novasihiro menyatakan terkait tugas dan fungsi Komnas HAM selaku penyelidik pelanggaran HAM berat, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan, kementerian lembaga terkait, seperti Kejaksaan Agung sebagai penyidik kasus pelanggaran HAM berat. Dalam konferensi pers tentang pelanggaran berat HAM di Istana Merdeka 11 Januari 2023, Presiden Jokowi kala itu menyebut peristiwa 1998 sebagai salah satu pelanggaran HAM berat. Saya sebagai Kepala Negara Republik Indonesia mengakui bahwa pelanggaran hak asasi manusia yang berat memang terjadi di berbagai peristiwa. Dan yang kelima, peristiwa penghilangan orang secara paksa tahun 1997, 1998, 6. Peristiwa kerusuhan Mei 1998, 7. Peristiwa Trisakti dan Semanggi 1 dan 2, 1998 dan 1999, 8. Peristiwa pembunuhan Dukun Santet 1998, 1999. Oto Hasibuan, Menko Hukum HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan menyatakan Prabowo memintanya untuk membereskan penegakan hukum di Indonesia. Oto juga menyebut